Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Salam, jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah kita memasuki saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan kondisi yang kita hadapi sehingga kita tidak dapat beribadah di gedung gereja pada Minggu Eksaudi ini, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Kalideres. Selamat hari Minggu. Mari kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Kita agungkan namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 205 ayat 1 dan yang ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu,
supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat yang ketiga. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat yang kedua. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kita membaca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab keseteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat yang pertama. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan kita pada Minggu Eksaudi yang tertulis di Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar,
bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sehat. Tentu sudah menjadi atau membuming, perkataan itu telah membuming beberapa bulan yang lalu sampai saat ini. Saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah kita dalam keadaan sehat pada saat ini? Apa reaksi yang akan kita tunjukkan apabila ada dokter yang berkata kepada kita bahwa hidup kita sebentar lagi oleh karena suatu penyakit yang kita alami? Apa reaksi kita? Tentu yang kita tunjukkan adalah kekhawatiran. Bagaimana pula reaksi kita ketika ada seorang konselor, dia mengatakan bahwa pernikahan saudara sudah tidak akan bisa dipertahankan lagi? Bayangkan, ketika seorang konselor mengatakan demikian, yang pasti reaksi kita takut, putus asa, dan mungkin juga berdoa. Tetapi doa kita berada dalam posisi yang ragu-ragu, dalam posisi ketakutan, dalam posisi putus asa. Bukan hanya itu saja, kemungkinan besar kita akan mengalami kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan suatu pernikahan kita yang akan hancur. Inilah reaksi awal yang akan kelihatan di dalam kehidupan kita bila seorang konselor itu mengatakan kepada kita, pernikahanmu, perkawinanmu, rumah tanggamu tidak akan bertahan lama lagi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu setiap manusia pasti akan pernah mengalami berbagai pergumulan. Boleh karena penyakit, boleh juga tentang kehidupan seperti ekonomi, pekerjaan, jabatan dia, masyarakat yang ada di lingkungan dia, terutama juga masalah imannya kepada Tuhan. Untuk itu kita dituntut untuk memiliki suatu sikap dan pemahaman tentang apa yang kita alami. Kemampuan kita dalam mengatasi segala persoalan tergantung bagaimana cara pandang kita akan masalah yang kita hadapi. Apakah kita mampu untuk menghadapi, mengatasi segala persoalan yang kita hadapi itu. Boleh jadi karena adanya suatu putus asa. Boleh jadi ketika kita meninggalkan Tuhan dan kita beralih kepada hal-hal dunia, hal-hal ketakutan yang ada di tengah-tengah dunia ini.
Bisa kita bayangkan bagaimana dua orang buta ini dia tidak bisa melihat. Tentu mereka rindu akan kesembuhan. Tentu mereka rindu untuk bisa melihat. Ada satu keuntungan dalam cerita Nats ini, bahwa orang buta itu bisa mendengar. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah orang buta ini. Yang pertama, saya tertarik dengan perkataan Paulus di surat Roma 10 ayat 17. Paulus berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Orang buta itu tidak dapat melihat, tetapi bisa mendengar. Mereka mendengar kuasa Yesus Kristus. Mereka bisa mendengar mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Setidaknya ada dua cara orang menanggapi suatu berita. Yang pertama, dia bisa mendengar lalu percaya. Yang kedua, dia mendengar tetapi dia tidak percaya. Firman Tuhan yang diberitakan hanya akan tertanam di dalam kehidupan seseorang itu ketika ada Roh Kudus yang menyertainya. Ketika ada Roh Kudus yang membimbing dia, yang membukakan hati orang itu untuk menjadi percaya. Saya tertarik dengan perkataan Paulus di dalam surat Roma ayat 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Yang kedua, ada suatu perubahan dalam menatap suatu masa depan. Itu yang bisa kita lihat dari kisah orang buta ini. Ada suatu cerita. Ceritanya demikian, ada seorang raja. Seorang raja ini dia mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. 2 ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir, raja ini berpikir, ini bagus. 2 burung elang ini dilatih untuk bisa terbang. Akhirnya raja ini memanggil pelatih burung yang tersohor di negeri itu, di perkampungan itu, untuk melatih 2 ekor burung ini. Setelah beberapa bulan, pelatih burung ini melapor, hanya 1 ekor elang yang bisa terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Tetapi ada 1 ekor lagi yang tidak beranjak dari kandangnya. Raja itu pun tidak kalah akal. Tidak kalah akal raja itu. Dia memanggil semua ahli hewan. Namun ahli hewan itu pun tidak juga berhasil. Hanya 1 ekor elang yang bisa terbang. Sudah berbagai cara dilakukan oleh raja itu agar kedua ekor elang ini bisa terbang. Namun tidak kalah habis pikir lagi seorang raja itu. Ada seorang petani yang dia dengar dan sangat terkenal. Dan raja itu pun meminta bantuan dari seorang petani ini agar elang tersebut bisa terbang. Keesokan harinya raja itu melihat elang itu bisa terbang. Kedua-duanya bisa terbang dan raja itu pun kaget. Loh, kok bisa seperti ini? Kenapa bisa terbang? Lantas raja itu pun penasaran. Dia penuh dengan penasaran lalu bertanya kepada seorang petani, bagaimana Bapak melakukan ini? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sementara ada beberapa pelatih burung yang tidak bisa
membuat seekor elang ini terbang? Petani pun menjawab, hanya satu yang saya lakukan, yaitu memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapi elang itu, sehingga elang itu nyaman dan malas untuk terbang. Itulah yang membuat dia mau terbang. Ada orang yang nyaman sehingga dia malas untuk berusaha. Ada orang yang nyaman sehingga dia malas untuk mencari tahu. Sehingga dia malas untuk mengetok pintu. Nyaman dengan situasi sehingga ujungnya menjadi frustasi. Orang buta itu tidak mau begitu. Orang buta itu dia tidak mau dengan kenyamanan mereka. Orang buta itu tidak mau dengan situasi yang begitu. Mukjizat itu didengarnya, membuktikan bahwa kesembuhan itu akan datang. Mereka beranjak untuk meraih suatu kemenangan dan mengharapkan perubahan. Itulah yang dilakukan oleh kedua orang buta itu. Yang ketiga, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang menjadi diskusi publik di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana cara dalam meraih mukjizat? Itu dia. Bagaimana cara dalam meraih mukjizat? Ada beberapa teori yang mengatakan demikian. Yang pertama, undang mukjizat itu. Apakah Bapak dan Ibu serta saudara-saudari masih ingatkah bagaimana Yesus yang diundang pada saat perkawinan di Kana? Undanglah dia dalam setiap persekutuanmu. Undanglah dia datang ke rumahmu di dalam setiap sukacita dan duka citamu. Perkawinan di Kana, Yesus diundang datang ke sana dan melakukan suatu mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada doa, ada perkataan. Ini masih sekitar tentang perkawinan di Kana. Ada perkataan, ada doa si Maria kepada Yesus, yaitu kekurangan anggur. Maria tidak panik. Maria tidak gusar. Dia tetap tenang. Tetapi dia meminta kepada Yesus untuk mengatasi setiap persoalan itu. Dia meminta kepada Yesus melalui perkataannya, melalui doanya, tetapi dia tidak panik, tidak gusar, dan dia tetap tenang. Yang ketiga, ada perintah, ada instruksi. Terjadinya suatu peristiwa atau mukjizat ketika pelayan menaati perintah dari Yesus. Ketika pelayan mentaati instruksi dari Yesus. Perintah Yesus bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk ditaati. Perintah dari Yesus bukan untuk dipertanyakan, tetapi itulah yang untuk ditaati. Tanpa suatu ketaatan tidak akan terjadi suatu mukjizat. Pelayan yang taat, pelayan yang setia, maka mukjizat itu pun akan terjadi di dalam kehidupannya. Yang keempat, ada alat atau instrumen. Dalam banyak peristiwa mukjizat di Alkitab, Tuhan memakai alat. Tuhan memakai cara, Tuhan memakai sarana dalam melakukan mukjizat itu. Apa yang dipakai dia? Yang pertama, Tuhan memakai tongkat Musa. Yang kedua, Tuhan memakai 5 roti dan 2 ikan. Yang ketiga, Tuhan memakai segenggam tepung untuk memelihara janda di Sarfat. Yang keempat, zaman sekarang, Tuhan memakai minyak urapan dan anggur perjamuan untuk menyembuhkan banyak orang. Dalam peristiwa perkawinan di Kana, Tuhan memakai air
untuk menjadikan anggur. Itu artinya Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk melakukan mukjizat. Itu artinya Tuhan berbagai cara untuk melakukan suatu tanda-tanda keselamatan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sekarang adalah serahkan kepada Tuhan. Maka ia akan membuat mukjizat lewat hal-hal misalnya uang, talenta, keterampilan, kesetiaan. Itulah yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Yang terakhir, inspirasi. Ini dia. Mukjizat pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menginspirasi para muridnya. Sehingga mereka memiliki iman. Menginspirasi para murid-muridnya sehingga para muridnya ini mengalami dan memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Iman mereka tumbuh. Iman mereka berkembang. Mereka menyaksikan iman itu. Mereka menyaksikan mukjizat itu. Dan mereka melakukan mukjizat-mukjizat itu dalam pelayanan mereka setiap hari. Tentu bagaimana sikap Anda? Bagaimana sikap kita? Ketika kita menyaksikan, mengalami mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, seharusnya iman kita semakin dalam dan kita berani bertindak sebagai seorang pembuat mukjizat itu. Pembuat mukjizat. Firman Tuhan menegaskan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pembuat mukjizat. Ia mampu melakukan mukjizat itu dengan kepentingan anak-anaknya. Setiap orang yang percaya akan menaati perintah-perintah Tuhan, akan menaati dan mengalami banyak mukjizat dalam kehidupan kita. Layaknya lah kita sebagai orang-orang yang percaya mampu menaati di dalam kehidupan kita. Salam sehat dan dalam keadaan sehat sama seperti orang-orang buta yang sehat dan orang-orang buta yang terselamatkan oleh karena mukjizat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau membuat suatu mukjizat kepada orang buta. Mereka dapat melihat. Mereka sembuh. Mereka dapat menikmati sukacitamu. Untuk itu ya Allah Bapa kami, dalam keadaan sekarang ini, kami ingin mendapatkan kesembuhan. Kami ingin mendapatkan sukacita. Kami ingin disembuhkan. Orang-orang pengikut-Mu berdoa dan meminta agar Engkau memberkati kami, menyembuhkan kami dari kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa kami serahkanlah kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyembuhkan kami, menyembuhkan dunia ini dari segala penyakit, agar kami dimenangkan, agar kami mendapatkan mukjizat di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami, agar kami tidak letih, tidak lesu, tidak malas, tetapi kami beranjak untuk mendapatkan kemenangan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan buat jemaat-Mu
yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang melindungi, Engkau yang memberikan kesehatan, agar jemaat-Mu dapat bersuka cita di umur yang baru yang Kau berikan di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit. Engkau yang memberikan pengharapan, agar jemaat-Mu berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka, agar Engkau memberikan mukjizat sama seperti kedua orang buta ini yang mendapatkan kemenangan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.